Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan lockdown yang diberlakukan di berbagai tempat di seluruh dunia, saya rasa alangkah baiknya, alangkah indahnya jika saya kembali melakukan hal-hal yang saya dulu sering lakukan waktu saya banyak waktu luang, yaitu membuat video-video renungan seperti ini, saudara. Ya, hari ini saya membagikan dari sebuah ayat yang kebetulan sedang saya baca hari ini, yaitu dari buku Lukas 22 ayat 44. Ya, buku Lukas 22 ayat 44, demikian bunyi firman Tuhan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Amin. Ya, saudara, ini sedikit konteks supaya kita mengerti ya dari sepenggal ayat yang kita baca. Ini adalah Yesus di Taman Getsemane di malam sebelum ia diserahkan dan disalibkan. Ya, kata ketakutan, ya bahasa Inggrisnya itu agony, ya dalam bahasa aslinya itu bisa diartikan sebagai sebuah tekanan mental yang luar biasa, ya tekanan mental yang juga mempengaruhi tubuh jiwa, ya sebuah penderitaan yang luar biasa yang datangnya dari kekhawatiran, kesedihan, kepedihan yang luar biasa dan kesakitan. Nah, saudara, ada dua kelompok ahli teologi yang berusaha menginterpretasi kata ketakutan ini, saudara. Ya, kelompok yang pertama berkata bahwa ketakutan itu datang dari sisi kemanusiaannya Yesus yang menghasilkan sebuah tekanan yang luar biasa karena akan menghadapi hal-hal yang seperti ya kita tahu dia akan disiksa, dia akan diolok-olok, dan dia harus mati di atas kayu salib. Yang mana di zaman itu adalah cara kematian yang paling menyakitkan dan memalukan. Dan sedangkan ada interpretasi lain ya yang dijelaskan oleh seorang ahli Puritan bernama Richard Baxter, katanya bahwa ketakutan itu bukan datang dari ketakutan akan kematian, namun dari sebuah pengalaman pengertian yang mendalam bagaimana marahnya Tuhan terhadap dosa yang mana harus ditanggung oleh Yesus. Jadi kesakitan itu lebih dari sekedar kematian. Nah, ketakutan itu juga melambangkan semua dosa kita dibebankan di atas Ia sendiri, di atas Yesus sendiri. Jadi ini bukan hanya sekedar kematian yang menyakitkan, namun juga kematian yang tidak pantas, ya, kematian yang tidak layak Ia alami. Nah, mungkin Anda bertanya, apa bedanya? Apa yang membuat kematian Yesus lebih menyakitkan daripada kematian banyak orang-orang sekitar kita yang mungkin juga mengalami kematian yang tidak pantas atau tidak layak mereka alami? Nah, kita harus mengerti sebuah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang boleh mati kematian yang tidak pantas dan yang tidak layak. Tapi semua kematian itu adalah kematian orang berdosa. Kita semua sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Disinilah membuat kematian kita berbeda dengan kematian Kristus. Yesus sampai akhir hidupnya tetap tanpa dosa dan tanpa cacat celah. Dan sekarang ia harus mati menanggung semua dosa kita. Ia harus menderita untuk Anda dan saya. Ia harus dianggap sebagai orang berdosa supaya kita yang berdosa boleh menjadi kebenaran, menjadi orang-orang benar. Ia harus dihukum supaya kita yang harusnya, yang pantasnya dihukum, dibebaskan dari hukuman tersebut. Dan menurut saya yang paling luar biasa dari semuanya, ya, ia harus putus hubungan dengan Allah Bapa ya di kematian ya saat supaya kita bisa memiliki hubungan kembali bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berapa dari Anda yang berada dalam tekanan yang luar biasa, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan ya akan hari esok, apalagi kita hidup di dalam era global pandemic coronavirus ini, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus? Benar, Yesus dalam ketakutannya ia berdoa. Karena hal yang sama juga harus kita lakukan dalam ketakutan kita, dalam kegelisahan kita. Hendaklah kita berdoa. Namun sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai berdoa, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Ini kebenaran yang tidak bisa dipungkiri, kebenaran yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, yaitu bahwa ketakutannya, tekanan yang ia alami itu melambangkan, ya menceritakan bagaimana meskipun kita begitu berdosa, meskipun kita begitu tidak layak, tidak pantas, namun ia tetap memilih untuk mati buat Anda dan saya. Ia milih untuk mengasihi Anda dan saya.
Saudara-saudara yang terkasih, dengan itu saat kita mengalami tekanan yang luar biasa, saat kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, menghadapi problem yang begitu luar biasa, ketidakpastian, hendaklah kita diingatkan terus-menerus akan cinta kasih yang luar biasa. Saudara, jangan biarkan kita tenggelam dalam ketakutan kita, dalam kepanikan kita, dalam kekecewaan kita. Hendaklah biarkan cinta kasihnya membanjiri hati kita, dan biarlah kita tenggelam di dalam kasih anugerahnya yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, nah dengan pengertian itu, ya dengan pengertian akan kebenaran firman Tuhan itu, saya akan akhiri dengan ini, saudara. Dalam ketakutan kita, hendaklah kita berdoa. Bagaimana cara kita berdoa? Yesus mengajar kita bagaimana berdoa di dalam ketakutan. Ayat 42 berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Amin. Saudara, saya ini mengambil kutipan dari seorang hamba Tuhan bernama Johnny Yoder, ya, untuk meresponi bagaimana cara Yesus berdoa. Ini katanya, di dalam kehidupan kita semua, saudara, akan ada saatnya di mana kita menghadapi masalah-masalah yang sepertinya tidak kunjung pergi, tidak kunjung sirna. Nah, saudara, kita harus percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi itu bisa Tuhan pakai untuk melakukan hal yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, saudara, persoalannya apakah kita mengizinkan apa yang Tuhan izinkan? Seringkali kita berdoa, Tuhan, keluarkan saya dari masalah ini, keluarkan saya dari kekacauan ini, dari pencobaan ini. Tapi mungkin saja Tuhan sedang berkata, izinkan aku untuk masuk dalam kekacauanku, izinkan aku untuk masuk dalam masalahmu, biarkan aku mengubahmu, bukan mengubah keadaanmu. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada doa yang lebih luar biasa daripada berdoa, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Saudara, kita harus percaya bahwa doa ini adalah doa yang luar biasa, doa yang melambangkan rasa berserah penuh, rasa percaya penuh pada Tuhan, bukan percaya pada orang asing yang tidak kita kenal, namun kita mempercayakan kehidupan kita, masa depan kita ke tangan Tuhan, Tuhan yang sama, yang begitu mengasihi Anda dan saya, Tuhan yang rela mengorbankan segala-galanya buat Anda dan saya, supaya kita boleh ada di dalam hubungan yang tak terputuskan, tak tergoyahkan dengan Dia, dan supaya kita di dalam Dia dan hanya di dalam Dia bisa menemukan kebahagiaan, kepuasan, dan sukacita yang penuh dan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan, tetap berpegang pada iman pengharapan kita yang tak tergoyahkan, dan Tuhan memberkati.